Halo guys, jumpa lagi sama gua Lugisken. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja langsung ke videonya. Mata Sukian dan yang lainnya tertegun saat melihat sosok berpakaian hitam itu. Hati mereka yang sebelumnya putus asa kini penuh semangat. Itu benar-benar dia. Hujia merasa sangat terkejut, meski sudah lebih dari 1 dekade sejak pertemuan terakhir, punggung yang familiar itu tetap mengesankan, bahkan lebih mantap daripada sebelumnya. Kakak senior apakah itu Xiaoyan? Dia sangat kuat, bahkan Old Qian dan Old Bai tak bisa menghentikannya, baru saja dia menghabisi lawan dengan satu serangan. Kerumunan tiba-tiba ramai setelah sejenak hening, semua tatapan tertuju pada sosok berpakaian hitam. Penuh rasa ingin tahu tentang legenda-legenda senior di Akademi Jianan. Sejak akademi berdiri belum ada yang mencapai tingkatan cukup tinggi untuk didirikan patungnya. Wajah Hun Si dipenuhi keterkejutan saat melihat sosok yang baru muncul. Dia berteriak tegas tak punya keberanian untuk bertarung. Mengingat bahkan Hun Niseng tewas oleh Xiaoyan, dia merasa tak lebih kuat dari Hun Niseng. Lusinan ahli Hall of Soul mundur mendengar teriakan Hun Si. Banyak orang tertegun melihat pemandangan di langit. Mata mereka berbinar melihat sosok berpakaian hitam itu. Ini adalah individu yang sangat kuat. Dia tidak perlu menyerang, cukup dengan kehadirannya. Dia sudah mampu menakuti musuhnya. Gaya seperti itu membuat banyak anak muda gemetar karena kegembiraan. Kenapa harus pergi dengan terburu-buru? Aula jiwa sudah hancur, apa gunanya kalian yang selamat terus hidup? Xiaoyan tersenyum melihat para ahli aula jiwa yang melarikan diri. Dia mengangkat kakinya, gelombang menakutkan menyebar secepat kilat setelah kaki Xiaoyan mendarat, mengejar orang-orang yang melarikan diri. Tak lama kemudian sosok-sosok di langit itu meledak menjadi kabut merah tanpa peringatan. Baik Douzong maupun Douzun semuanya meledak menjadi kabut merah tanpa peringatan, bahkan jiwa mereka hancur seketika. Banyak mata terbelalak melihat kabut merah menyebar di langit. Pemandangan ini aneh namun memukau. Di mata siswa para ahli aula jiwa tampak meledak sendiri, sementara Xiaoyan bahkan tidak menggeser tubuhnya. Kemudian Xiaoyan melambaikan tangannya, beberapa sosok muncul di udara di atas akademi, menampilkan aura menakutkan yang menyebar dengan cepat. Sukian, Old Qian dan Old Bai merasa kepala mereka berdenyut saat merasakan aura ini, membuat pori-pori mereka meremang. Ternyata orang-orang yang datang bersama Xiaoyan adalah elit legendaris Douzeng. Sukian, sepertinya kamu cocok untuk mengelola akademi. Saat Sukian dan yang lainnya menyeka keringat dingin, tawa tiba-tiba bergema di langit. Sosok tua perlahan turun di depan mereka. Kepala sekolah, Sukian dan yang lainnya tercengang melihat pria tua itu mendekat dengan tersenyum. Tentu saja orang itu adalah kepala sekolah Akademi Jianan, Mang Tianqi. Dia tersenyum kepada Sukian dan yang lainnya, lalu memandang akademi dan mengangguk puas. Tempat ini kini jauh lebih besar daripada saat dia pergi. Ayo turun dan bicara. Mang Tianqi tidak merasa seperti orang luar setelah bertahun-tahun. Dia melambaikan tangan dan melihat ke langit dan tertawa. Adik Xiaoyan, semua orang di sini adalah kenalan lamamu. Apa kamu akan terus bersembunyi? Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan mendarat di depan banyak mata yang hadir, diikuti Sun Er dan elit Douzeng dari aliansi. Dia menangkupkan tangannya dan tertawa. Elder pertama, sudah bertahun-tahun, bagaimana kabar kalian? Anak kecil, tidak ada kabar darimu bertahun-tahun. Aku khawatir terjadi sesuatu padamu. Sukian tertawa melihat wajah Xiaoyap yang jauh lebih dewasa dari 10 tahun lalu. Penatua pertama, Sun Er di belakang Xiaoyan tersenyum sedikit. Sikap elegan dan tenangnya membuat siswa-siswa di sekitarnya terpesona. Sepertinya sulit menemukan wanita berkualitas seperti dia di seluruh akademi. Sukian tersenyum dan mengangguk melihat Sun Er, namun tiba-tiba sosok melompat dari belakangnya dan bertabrakan dengan Sun Er, menariknya ke pelukan seolah memeluk pohon willow yang indah. Temperamenmu masih sama. Sun Er terkejut lalu tersenyum tak berdaya setelah mengenali sosok itu. Sun Er, kau semakin mempesona, tapi sepertinya kamu belum bisa melarikan diri dari cakar iblis itu, kata Hujia sambil tertawa sambil memandang Xiaoyan di samping. Wu Hao di sampingnya juga menyimpan pedangnya. Dia menyeringai saat melihat adegan ini. Setelah itu matanya sekali lagi beralih ke Xiaoyan. Keduanya tersenyum satu sama lain. Mereka tidak dapat melupakan persahabatan mereka dari dulu bahkan hingga sekarang. Sesaat kemudian beberapa sosok bergegas dari kejauhan, muncul di samping Kailin. Mereka adalah Xiao Yi dan lainnya. Semua anggota klan Hun yang tersisa sudah dieliminasi, kata Kailin dengan senyuman di wajah dinginnya.
Su Qian dan yang lainnya terkejut melihat selusin orang dari kelompok Xiaoyan, menyadari kekuatan mereka yang sudah mencapai kelas Dou Sheng. Barisan ini benar-benar menakutkan. Mereka tertawa getir sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Masalah yang serius muncul. Xiaoyan dan Mang Tianqi saling bertukar pandang, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Cobalah untuk mengalihkan akademi dan siswa secepat mungkin, masalah besar akan terjadi di wilayah Black Corner, kata Mang Tianqi dengan suara dalam. Dia merasa sulit menerima dugaan Xiaoyan bahwa rumah Dewa Kuno Tusi mungkin berada di dunia magma bawah tanah. Ketika menyegel api jantung yang jatuh, dia pernah menjelajahi dunia magma, tapi tidak berani terlalu dalam. Siapa yang menyangka dia akan melewatkan rumah Dewa Kuno yang legendaris? Ekspresi Su Qian berubah melihat wajah muram Mang Tianqi dan Xiaoyan. Dia ragu sebelum berbicara. Ada banyak siswa, kemana kita bisa memindahkan mereka dengan pemberitahuan sesingkat ini? Kami tidak punya cukup orang untuk mengawal mereka dengan aman. Mang Tianqi mengerutkan kening mendengar ini. Soal murid tidak terlalu merepotkan, aku bisa membawa mereka semua bersembunyi di makam surgawi, kata Xiaoyan sambil melambaikan tangan dan tertawa. Sekarang mari kita masuk dan diskusikan semua ini secara mendetail. Su Qian hanya mengangguk mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia menginstruksikan beberapa sesepuh untuk menenangkan siswa sebelum berbalik dan berjalan cepat menuju aula pertemuan di akademi. Xiaoyan dan yang lainnya segera mengikutinya, meninggalkan sekelompok mata yang penuh rasa ingin tahu. Setiap orang memperkenalkan diri di ruang rapat sebelum duduk. Ada banyak faksi di wilayah Black Corner yang telah menjadi pertumpahan cairan merah akibat aula jiwa, tetapi mereka sudah tersingkir, kata Xiaoyan sambil memandang semua orang. Wajah kelompok Su Qian tampak bergetar mendengar hal itu, mengingat kekuatan mereka, memusnahkan seluruh wilayah Black Corner bukanlah hal yang mustahil. Wilayah Black Corner tidak memiliki permusuhan besar dengan mereka bukan? Tanya Su Qian dengan tawa getir. Aula jiwa adalah faksi dari Central Plains dan interaksi antara keduanya jarang terjadi, sehingga mereka tidak mengerti alasan aula jiwa bertindak seperti itu. Xiaoyan bertukar pandang dengan Mang Tianqi lalu mengangguk. Dia kemudian menjelaskan peristiwa di Central Plains, termasuk pertarungan antara aliansi dan klan Hun. Kamu sungguh luar biasa, dalam lebih dari 1 dekade kamu telah mencapai level ini, kata Su Qian dengan rasa kagum. Meskipun penjelasan Mang Tianqi singkat, Su Qian merasakan betapa menggetarkannya insiden yang terjadi. Prestasi ini benar-benar membuat orang takjub. Berdasarkan apa yang Xiaoyan katakan, alasan daerah Black Corner akhirnya menarik bencana seperti itu sebenarnya karena dunia magma di bawah akademi kita. Su Qian memandang Xiaoyan sebelum berbicara dengan wajah kaget. Bagian bawah magma mungkin menyimpan sesuatu yang dibutuhkan klan Hun, Mang Tianqi menjawab. Klan Hun dikenal kejam, mereka akan menghabisi semua kehidupan di wilayah Black Corner demi mencapai tujuan mereka. Orang-orang yang datang ini hanyalah barisan depan. Pasukan klan Hun kemungkinan akan segera tiba dan akan ada pertempuran besar di sini. Para siswa tidak boleh tetap di sini, ucap Xiaoyan. Su Qian dan yang lainnya saling memandang dan tertawa getir. Masalah besar muncul tiba-tiba di tempat yang seharusnya hanya mengajar siswa. Siapa sangka ini akan menarik perhatian faksi terkuat di benua Doqi. Jika kalian tidak tiba tepat waktu, kemungkinan besar cairan merah akan mengalir seperti sungai di wilayah Black Corner, kata Su Qian menghela napas. Mereka telah menyaksikan teknik klan Hun sebelumnya. Tanpa kehadiran Xiaoyan, gunung mayat dan lautan merah mungkin akan terbentuk di sini. Tetua pertama, tenang saja, klan Hun memang kuat tapi pasukan aliansi kami tidak takut pada mereka. Kami tidak akan membiarkan mereka menghancurkan Akademi Jianan dengan mudah, jawab Xiaoyan dengan senyum sedikit menenangkan. Akademi itu tidak masalah, yang penting adalah semua orang baik-baik saja, kata Su Qian sambil menggelengkan kepala. Dia memandang Xiaoyan dengan ekspresi lembut dan senang. Setelah bertahun-tahun anak kecil akhirnya menjadi ahli sejati. Aku akan selalu ingat bagaimana penatua pertama mengajarkanku, jawab Xiaoyan dengan nada tulus. Dari satu sudut pandang Su Qian bisa dianggap setengah gurunya. Karena kamu datang ke akademiku itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Su Qian melambaikan tangannya dan tertawa. Aku akan menuju ke dunia magma, ucap Xiaoyan dengan suara tegas. Dia perlu menyelidiki keanehan yang ada di sana. Su Qian terkejut mendengar keputusan Xiaoyan, tetapi segera merasa tenang saat memikirkan kekuatannya yang mengerikan. Meskipun dunia magma penuh misteri, dia yakin Xiaoyan bisa melarikan diri tanpa cedera. Kakak Xiaoyan, kenapa aku tidak bisa turun bersamamu? Tanya Sun Er dengan nada khawatir. Jika rumah Dewa Kuno ada di bawah bahaya bisa sangat sulit diprediksi.
Hampir tidak ada dari kita di sini, kalian semua harus menjaga akademi, jawab Xiao Yan sambil menggelengkan kepala dan tersenyum. Dengan kekuatannya saat ini bahkan jika ada ahli sebanding dengan Hun Tiandi di dasar magma, Xiao Yan seharusnya bisa melarikan diri meski tidak dapat mengalahkan lawan. Sun Er tidak mengungkapkan pendapat lagi setelah melihat keteguhan Xiao Yan, dia hanya mengangguk lembut dan memberikan beberapa pengingat. Tak lama kemudian Xiao Yan bergegas menuju bagian bawah menara pemurnian Ki Langit yang berkobar di Akademi Dalam. Xiao Yan berdiri di pintu masuk dunia magma dan memberi isyarat. Api tak terlihat tiba-tiba terbang dari menara pemurnian Ki Langit yang berkobar dan berkumpul di tangannya. Api hati jatuh, sudah bertahun-tahun dan berkembang pesat, ucap Xiao Yan sambil tersenyum melihat nyala api di tangannya. Benda ini adalah bayi dari api jantung jatuh yang dia temukan di dunia magma kini jauh lebih kuat setelah 1 dekade. Kemudian Xiao Yan menjentikkan jarinya dan mengirim api hati yang jatuh ini yang bergetar di tangannya terbang menjauh. Setelah itu dia sekali lagi melihat Sun Er dan yang lainnya, dia berkata, "Tunggu aku kembali." "Hati-hati," Sun Er dengan lembut menjawab setelah mendengar ini. Xiao Yan tersenyum tanpa ragu dan berubah menjadi cahaya hitam yang meluncur ke dunia magma melalui terowongan di bawah. Dunia magma tetap menyala tak terlihat ujungnya setelah bertahun-tahun. Xiao Yan menggantung di atas magma dan melihat gua yang digali di bawah, senyum muncul di sudut mulutnya, mengingat hari-hari sulit pelatihan di tempat ini. Aku akhirnya kembali kali ini aku ingin melihat apa yang sebenarnya ada di bawah. Sebuah kilatan melintas di mata Xiao Yan saat melihat lautan magma di bawah. Api purifying Demonic Lotus melonjak keluar darinya mengalir ke magma dan menciptakan percikan yang mengaduk gelombang. Xiao Yan segera menyelam lebih dalam ke magma. Magma di sekitarnya menguap dalam radius 5 kaki, menunjukkan bahwa dengan kekuatan purifying Demonic Lotus Flame magma ini tidak bisa menimbulkan halangan. Kecepatan Xiao Yan saat ini berkali-kali lebih cepat dibandingkan saat itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit dia secara bertahap berkelana jauh ke dalam magma. Di saat yang sama tubuhnya juga menjadi jauh lebih lambat. Ekspresinya tenang saat dia melihat sekeliling magma. Mungkin baginya untuk merasakan bahwa ada cukup banyak aura samar yang dengan cepat mendekatinya.